Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rizkawati, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis kebijakan publik. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa topik dari analisis kebijakan publik, di antaranya pengertian kebijakan publik, jenis-jenis analisis kebijakan publik, dan pendekatan analisis kebijakan publik. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian kebijakan publik. Adapun pengertian kebijakan publik menurut Stephen Peterson, yang disebut kebijakan publik adalah public policy in government action to address some problem. Nah, di mana aktivitas pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kontennya adalah bahwa masalah yang terjadi di masyarakat memang akan berdampak negatif atau akan membahayakan khalayak ramai. Nah, jadi disinilah seorang analis akan melakukan beberapa analisis yang akan disampaikan kepada pemerintah. Selanjutnya adalah jenis-jenis analisis kebijakan publik. Di sini saya mengambil jenis-jenis kebijakan publik menurut Veteran dan David Sawitzky. Nah, di mana kedua ahli ini memaparkan ada dua jenis komunikasi yang secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, analisis kebijakan deskriptif dan analisis kebijakan preskriptif. Baiklah, jenis analisis yang pertama yaitu analisis deskriptif. Nah, di mana seorang analis hanya akan memberikan gambaran-gambaran mendalam terhadap suatu permasalahan atau isu-isu yang terjadi di masyarakat. Kontennya adalah hanya memberikan gambaran-gambaran mendalam terhadap isu-isu yang tengah terjadi di masyarakat, tidak sampai memberikan pandangan-pandangan atau solusi dari permasalahan yang terjadi. Contohnya misalnya saat ini banyak terjadi maraknya pengemis dan pedagang kaki lima yang sangat meresahkan atau tidak membuat nyaman para masyarakat. Contohnya kita temui bahwa banyak sekali di perempatan atau di lampu merah, banyak sekali kita temui para pedagang kaki lima yang bahkan kita rasa itu sangat mengganggu gitu. Nah, disinilah tugas orang analis untuk menggambarkan situasi atau keadaan yang terjadi di masyarakat, atau menganalisis, menggambarkan bahwa di mana sih banyak terjadinya pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan tempatnya begitu, atau bagaimana apa sebab serta akibat yang akan ditimbulkan dari permasalahan yang dapat membuat masyarakat resah atau mengganggu kenyamanan masyarakat tersebut. Kontennya hanya menggambarkan, tidak sampai memberikan solusi. Beda dengan analisis deskriptif. Nah, di mana analisis ini fokusnya memberikan solusi atau rekomendasi terhadap gambaran-gambaran telah diberikan tersebut. Nah, jadi di sini adalah bahwa seorang analis dalam analisis deskriptif ini, dia berfokusnya mencari solusi apa yang harus dilakukan ketika ada permasalahan yang bisa mengganggu kenyamanan masyarakat. Contohnya seperti tadi, kita temui banyak sekali para pengemis di jalan, dan kita temui banyak sekali pedagang kaki lima yang bahkan mengganggu kenyamanan para pengendara gitu. Nah, disinilah fungsi dari analis deskriptif ini adalah memberikan solusi atau rekomendasi terhadap permasalahan ini. Misalnya ketika melihat hal tersebut,
ketika dia sudah mengetahui gambaran-gambaran yang terjadi di dalam masyarakat atau mengetahui permasalahan ataupun isu-isu yang terjadi di masyarakat, nah disinilah fungsi analisis deskriptif ini untuk memberikan solusi atau paling tidak bagaimana caranya agar pengemis dan pedagang kaki lima ini memiliki pekerjaan yang memiliki pekerjaan atau tempat yang lebih layak atau memiliki pekerjaan yang terhormat. Contohnya kalau dilihat dari para pengemis misalkan, analisis deskriptif ini bisa memberikan solusi untuk memberikan mereka pekerjaan yang lebih terhormat atau yang lebih layak, misalkan menjadikan mereka petugas kebersihan ataupun dan sebagainya. Dan yang pedagang kaki lima ini bisa mungkin dibuatkan tempat untuk para pedagang yang lebih layak supaya para pengendara ini tidak merasa terganggu ketika mereka sedang berpergi. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pendekatan analisis kebijakan publik. Sama halnya dengan jenis kebijakan publik, di sini banyak sekali pendekatan-pendekatan. Namun di sini saya mengambil pendapat dari William M. Dunn, di mana dia mengatakan ada 3 pendekatan analisis kebijakan publik. Yang pertama, empirical approach, yang kedua, evaluative approach, dan yang ketiga, pendekatan normatif. Di mana empirical approach adalah sebuah pendekatan yang mengutamakan memberikan penjelasan sebab dan akibat dari kebijakan publik tersebut. Nah, di mana pada pendekatan ini seorang analis akan mengetahui sebab dari kebijakan ini dibuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Selanjutnya, evaluative approach, di mana pendekatan ini kontennya adalah memberikan nilai atau bobot terhadap kebijakan yang ingin dilakukan berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Maksudnya adalah kebijakan yang akan ditetapkan ini apakah menimbulkan permasalahan atau tidak. Nah, ketika kebijakan ini akan menimbulkan permasalahan, maka baiknya diganti atau memberikan kebijakan dalam penyempurnaan supaya kebijakan yang akan dilakukan atau kebijakan yang akan ditetapkan tidak akan berdampak negatif terhadap masyarakat atau publik itu sendiri. Yang terakhir yaitu pendekatan normatif, di mana pendekatan ini adalah pendekatan yang akan memberikan serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi dengan pendekatan ini, pengguna, katakanlah policy maker, tinggal mengambil tindakan lebih lanjut terhadap saran yang akan diberikan oleh para analisis tersebut. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dari analisis kebijakan publik, jenis-jenis analisis kebijakan publik, dan pendekatan dari analisis kebijakan publik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.